Ini Ya, pedoman ini ya. memang hingga saat ini polemiknya masih berlangsung begitu ya. Sejak lama kita bahas memang tidak bisa cukup sulit kalau kita membahas mengenai agama dan juga cinta gitu. Kalau cinta tuh semua diterabas gitu loh, Bay. Sedangkan ada aturan juga yang harus kita jaga. Kenapa Bay tertawa? Pengalaman ya, semuanya Pengalaman ya. terabas. Nah itu pemirsa, kita coba akan bahas hal ini secara tabayun begitu ya. Kita akan bahas sama-sama melalui secara hukum, secara unsur agama juga seperti apa begitu ya. Karena MA sudah resmi begitu ya, ketok palu gitu, melarang hakim untuk bisa melegalkan pencatatan pernikahan beda agama. Sudah hadir di samping saya ada Bu Neng Zubaidah ini selaku pakar hukum perkawinan. Dan juga sudah ada Pak Ahmad Nurholis selaku ini. Pak Ahmad Nurholis ini konselor pernikahan beda agama. Ya, Nah, betul, salah satunya nanti ya. kita tanya nih sampai saat ini masih ada kan yang konseling dengan Pak Ahmad Nurholis ya. Siap. Assalamualaikum Bu Neng. Assalamualaikum Pak Ahmad Nurholis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau ke Pak Ahmad Nurholis dulu langsung lah kalau begitu. Sampai sekarang masih ada Pak bimbingan konselingnya? Masih. Bulan ini berapa total? Bulan ini kalau yang datang konseling rata-rata itu dalam sebulan 30 calon pasangan. Tetapi nanti yang berhasil sampai menikah itu biasanya 12 sampai 15 pasangan. Tapi Juli ini paling banyak ya. Oh. Ada 24 pasangan yang sudah dan akan menikah sampai akhir Sudah Juli terdampak nanti. belum dengan Ya, kebijakan ini kan MA baru itu? kan kebijakan Ya. ini. Ya tentu berdampak. Berdampaknya tuh nanti di pencatatan sipilnya ya gitu. Kemarin saja sebelum SEMA ini keluar, itu pun semakin sedikit kantor Dukcapil yang mau mencatat. Nah dengan keluarnya SEMA ini, maka peluang untuk mengajukan peneguhan ke pengadilan negeri kan tertutup kan? Iya. Sehingga kemudian ya semakin menyulitkan mereka yang akan menikah berbeda agama. Tinggal satu cara sekarang, kemana? Keluar negeri gitu kan? Mereka mencatatkan di sana, baru nanti register ulang di Dukcapil di Indonesia. Concernnya Mas Nur dan teman-teman begitu ya, ketika keluar SEMA ini bagaimana? Maka konseling beda agama tadi ada. Kok, Ya, apa ya, namanya, ya. pasangannya yang mau menikah ada rupanya. Yang disampaikan kemudian concernnya gimana? Ya tentu keluarnya SEMA ini sangat kami sesalkan gitu ya, karena tidak adanya, menurut saya gini, MA itu mengalami kemunduran dalam konteks hal ini gitu ya, karena sebelumnya yang paling progresif kan MA dibanding MK kan gitu. Sebelumnya kan terutama kalau kita merujuk penetapan MA nomor 1400 ya tahun 8689, itu kan MA menandaskan bahwa perbedaan agama di antara dua orang yang akan menikah itu tidak menghalangi untuk bisa menikah. Karena kita tidak memiliki peraturan perundangan yang berbicara dengan tentang hal itu begitu. Lalu ada juga surat nomor 23 berapa ya Januari tahun 2019, MA itu masih cukup progresif lah, meskipun di dalam surat edarannya itu sudah mengatakan bahwa negara tidak mengakui pernikahan beda agama Iya, gitu ya. kan sudah jelas di sana. Iya, tetapi bila mana mereka menundukkan ke agama pasangannya lalu menikah dengan satu cara, masih dimungkinkan untuk bisa dicatatkan gitu. Meskipun juga sudah ada undang-undang perkawinan Ya. dan juga undang-undang administrasi Betul. kependudukan, ia kan menyebutkan pasal 2, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan juga Ya, kepercayaannya. itu juga yang memunculkan dua penafsiran kan gitu. Kalau dalam perspektif Ibu Neng Zubaidah mungkin tafsirnya ya sudah jelas, Dibalikan itu kelak nggak lagi ke boleh agama. kan gitu kan, karena pandangan mayoritas di agama manapun begitu. Tapi kita jangan lupa di semua komunitas agama juga selalu ada pandangan yang membolehkan. Karena itu pasal 2 ayat 1 bisa juga dimaknai sebagai bukan larangan. Agama gitu. mana yang membolehkan? Pandangan yang seperti apa, Ya, Pak Ahmad? misalnya di Islam, di Kristen, di Buddha, Konghucu, saya kira tidak ada larangan. Tafsirnya kan? Tafsirnya. Kan semua ini kita bicara tafsir kan, Ya, tidak tahu pasti apakah Tuhan itu melarang atau tidak. Kalau saya sebagai seorang Muslim memahami tentang pernikahan beda agama, justru diperbolehkan bila mana paling tidak ya kalau yang laki-lakinya itu Muslim, yaitu di Al-Maidah ayat 5 gitu. Oh, Tapi lagi-lagi Al-Maidah ayat 5 itu juga memunculkan banyak penafsiran. Tapi kan ada juga Gitu. Al-Baqarah ayat 221 itu. Nah, Al-Baqarah itu konteks yang berbeda sebetulnya. Al-Baqarah itu adalah larangan kalau kita menikah dengan orang musyrik atau orang kafir. Nah, di dalam Kalau begitu Al-Qur'an, sebaliknya. ya, kalau di Quran itu non-muslim tidak serta-merta dikelompokkan sebagai kafir atau musyrik, tapi disebut sebagai ahlul kitab. Yang dalam Al-Maidah ayat 5 itu boleh dinikahi. Oke, berarti Mas Gitu, Nur ya. menganggap bahwa tadi soal SEMA itu kemunduran, artinya setiap orang apapun agamanya masih punya hak untuk menikah gitu kan? Betul. Secara hukum. Ya. Betulkah Hukum dari demikian? catatan negara. Masih ada celah itu, Bu Neng? Saya malah bersyukur ya adanya SEMA itu nomor 2 tahun 2023 itu.
Bersyukurnya berarti ada kepastian hukum. Bukan kemunduran. Bukan kemunduran. Ya. Bukan kemunduran, tapi kehebatan. Jadi bukan. Jadi dalam hal ini adalah kami begitu, ya mungkin kita semua itu memang berusaha agar masing-masing pemeluk agama itu ya katakanlah memelihara agamanya sesuai dengan agama masing-masing. Nah di dalam kita tadi sudah disebutkan bagaimana sih perkawinan yang sah kan begitu ya kan. Tadi sebutkan bahwa perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan untuk masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu kan gitu kan. Apabila sah menurut masing-masing agamanya. Nah sekarang mungkin saya fokusnya kepada umat Islam katakanlah begitu. Kemudian sebelum saya akan menyampaikan tentang KHI terlebih dahulu, di dalam SEMA itu dituliskan tentang pasal 8 huruf F. Iya. Ini kan terkait dengan permohonan perkawinan beda agama pada tahun lalu, jadi putusan MK nomor 24 tahun 2022 yang diputuskan pada tanggal 31 Januari kemarin 2023 ya kan, bahwa MK menolak. Jadi ini ada kepastian hukum menurut saya dari Mahkamah Agung tentang hal ini. Karena lihat dari putusan MK tahun 2014 dulu nomor 68 tahun 2014 juga ditolak. Putusan MK nomor 24 tahun 22 juga ditolak. Ini dalam hal ini menurut saya ini ada kepastian hukum bagi masyarakat di Indonesia yang akan melakukan perkawinan beda agama. Itu adalah katakanlah permohonan untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama itu supaya tidak dikabulkan lah seperti itu. Mungkin dalam bahasa saya seperti itu. Meskipun Ya juga kan? implementasinya masih banyak kok ternyata orang-orang yang melakukan permohonan itu. Nah dalam hal ini soal implementasi mungkin masih ada. Tetapi dalam hal ini tentunya seperti halnya mungkin tadi kita berbincang-bincang. Bagaimana sih mungkin berbeda dengan Pak Nurholis? Dia nggak mau dipanggil Pak, dia maunya dipanggil Mas. Karena memang seusia anak saya yang bungsu. Jadi Mas Nur itu mengatakan dia cerita tentang bagaimana perkawinannya. Tapi tidak sedikit juga dalam perkawinan itu yang akhirnya berdampak kepada apa? Kepada pemurtadan. Murtad itu berpindah agama, tidak boleh di dalam Islam pindah agama itu merupakan suatu perbuatan pidana kalau dalam Islam. Nah kalau di Indonesia memang itu bukan merupakan perbuatan pidana, tapi kalau di Malaysia orang Islam itu tidak boleh. Oke, Bu Neng menggarisbawahi adalah soal kepastian hukum. Mas Nur menggarisbawahi ada hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kira-kira begitu. Kita lanjut ya nanti ya. Harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi. Ya. Karena dampak dari Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan Bu Neng. Tadi kalau misalnya Bu Neng bilang ada kepastian hukum. Tapi kalau misalnya begini, saya menganalogikan, saya misalnya sama ayah nih, beda agama nih, mau nikah. Terus akhirnya ketika menikah tidak diizinkan, tidak dapat kakak, tidak dapat surat izin. Akhirnya urusan administrasi turunannya kan agak rumit. Padahal ya saya sama ayah kan warga negara Indonesia. Sama-sama punya hak untuk administratif gitu. Ya, tetapi Anda juga punya kewajiban asasi. Untuk apa? Di antaranya kewajiban di dalam pasal 28I itu ada kewajiban beragama. Hak beragama itu ada di antaranya adalah ada perintah, ada larangan. Nah larangan itu meskipun tadi disampaikan oleh Mas Nur itu adalah surah Al-Maidah ayat 5 memang membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, akan tetapi kriteria laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita ahlul kitab itu kalau menurut mufassirin di Indonesia seperti Buya Hamka, kemudian Pak Quraish Shihab itu sangat ketat. Harus betul-betul kuat imannya dan anak-anak itu memeluk agama Islam gitu, rumah tangganya secara Islam, nah seperti itu. Tapi di Indonesia ini sudah ada ketentuan larangan untuk orang Islam ya, larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita yang bukan Islam, antara kemudian wanita Islam dengan laki-laki yang bukan Islam. Adanya adalah selain tadi di dalam pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 8 huruf F, di situ adalah larangan perkawinan. Pasal 8 itu mengenai larangan perkawinan. Perkawinan dilarang antara dua orang laki dan perempuan yang menurut agamanya itu dilarang kawin. Nah, hal itu untuk orang Islam mengacu kepada KHI. Nah, KHI ada dalam pasal 140C melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita yang bukan Islam. Dalam pasal 44 melarang wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang bukan Islam. Apakah itu melanggar HAM? Tidak. Karena kalau di dalam Islam itu adalah perkawinan itu merupakan ibadah. Ibadah itu memang ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh.
Nah, di antaranya juga itu dijamin di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, pasal 28E ayat 1, banyak dalam hal ini. Jadi dalam hal ini menurut saya karena dampak dari perkawinan beda agama itu tidak hanya sekedar katakanlah Ananda Bayu katakan dengan ayah, katakanlah ini seumpamanya gitu kan. Tidak hanya sekedar Ananda, tapi anak-anak Ananda bagaimana tentang harta perkawinannya dan tentang hak yang menikah Islam kan harus ada wali nikah dan sebagainya. Itu tanggung jawabnya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan hal itu ada terkait dengan akidah tentunya akan menurut saya, maaf ya Mas Nur, itu akan mengganggu juga rasa kenyamanan dalam beribadah. Nah, rasa kenyamanan ini juga yang kemudian selama konseling dirasakan tidak sih oleh pasangan-pasangan ini yang pasti. akan menikah? Karena itu kan saya selalu baru merekomendasikan mereka yang konseling itu bisa menikah kalau sudah sama-sama nyaman gitu ya. Kan banyak di antara mereka itu datang masih dalam kebimbangan. Penuh keraguan, misalnya secara agama masing-masing itu benar nggak sih, boleh apa enggak, masih pada tahap itu. Nah, baru kemudian kita memberikan penguatan gitu ya. Ini loh kalau dalam Islam seperti ini. Dan saya selalu menyampaikan di Islam itu kan memang ada 3 pandangan ya. Ada yang melarang salam mutlak yang acuannya Al-Baqarah dan Al-Mumtahanah itu. Lalu ada yang membolehkan sepanjang yang Muslim itu laki-lakinya. Lalu ada juga yang membolehkan meskipun yang Muslim itu perempuannya. Itu semua saya sampaikan. Lalu saya kembalikan ke mereka. Nah, kira-kira mantap, nyaman mengikuti yang mana. Jadi pada saat mereka belum nyaman untuk benar-benar bisa melakukan pernikahan beda agama, saya juga tidak merekomendasikan. Jadi selesaikan itu dulu. Karena itu saya sering mengatakan gini, berbeda agama boleh, tapi keyakinan harus sama. Saya mengatakan begitu. Dan saat ini MA sudah melarang, artinya tidak ada hakim yang akan melegalkan pencatatan pernikahan beda agama. Solusi dari Anda seperti apa, Pak Gojo? Ya, sekarang sudah tidak bisa lagi kan di Indonesia? Ya, kalau dari kami memang sekarang sedang berdiskusi dengan teman-teman jaringan gitu ya. Memang pertama yang mau kita lakukan adalah menuntut kepada MA untuk mencabut surat edaran tersebut begitu ya. Karena itu akan merugikan banyak orang. Dan juga sebetulnya peraturan itu kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya kan. Jadi selain ada undang-undang perkawinan, ingat kita punya undang-undang nomor 39 tahun 99. Itu tentang hak asasi manusia. Di pasal 10 itu mengatur tentang hak berumah tangga, berkeluarga gitu ya. Nah, jadi ini dalam pandangan kami, mungkin dalam pandangan singkat. Tapi dalam hal ini menurut saya di dalam HAM itu pun juga kita kalau melihat dari undang-undang HAM dari aspek segi mengingatnya itu menggunakan pasal 29. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 145 itu adalah mengenai agama. Jadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap peraturan perundangan termasuk SEMA itu tidak boleh bertentangan dengan agama. Termasuk SEMA ini menurut saya tidak bertentangan dengan agama. Nah tadi Mas Nur menurut saya mungkin hak untuk mengajukan sih judicial review itu boleh-boleh saja, tapi mungkin nanti Mahkamah Agung seperti apa gitu kan. Tapi harapan saya itu tidak dikabulkan. Mengapa? Karena itu berdampak di perkembangan agama itu tidak hanya sekedar untuk perkara tidak hanya untuk sekedar antara suami istri yang bersangkutan, tapi dampaknya sangat luas dan juga terhadap hukum di tanah air kita ya Bu ya. Terhadap hukum dan juga terhadap ketentraman di sini bukan ketentraman antara yang bersangkutan, tapi kita harus ingat juga keluarga. Yang satu lagi di dalam Al-Qur'an yang saya ketahui itu tafsiran mengenai tadi Mas Nur ya. Wanita Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki bukan Islam. Itu sudah jelas dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Maidah maupun surah Al-Mumtahanah. Sudah ada tadi beberapa pandangannya dari Bu Neng dan juga Mas Nur ya. Tapi kami mohon maaf ya, durasinya memang sudah terbatas. Ini pertemuan mereka keempat ya dalam isu yang sama. Mudah-mudahan kita punya waktu dan rezeki lagi untuk bertemu lagi untuk membahas isu yang lain. Terima kasih banyak Mas Nur. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.